Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kembali berjumpa di channel Indra Official. Pada kesempatan ini kami akan menghadirkan rekaman suara khutbah Jumat kami pada siang tadi dengan dasar khutbah Al-Quran Surah At-Tahrim ayat yang ke-6 dengan judul Ayah, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Sebelum mendengarkan lanjutan, silakan sahabat semuanya bagi yang belum untuk menekan tombol subscribe, kemudian like, dan silakan nanti di-share, tinggalkan komentar yang bermanfaat untuk kemajuan channel kami ini ke depan. Selamat mendengarkan, mudah-mudahan memberi manfaat. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang hanya karena rahmat dan karunia-Nya jualah pada Jumat yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk dapat melanjutkan ibadah salat fardu Jumat kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman yang kita kenal dengan zaman jahiliyah kepada zaman yang berilmu pengetahuan, mengenal adab peradaban Islam, mengenal akhlakul karimah sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di khutbah kita yang singkat ini, sebagai dasar judul khutbah kita adalah ayat yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, Al-Quran Surat At-Tahrim, surat yang ke-66, ayat yang ke-6. Khatib yakin, hadirin jemaah Jumat, bahwa sebagian kita jemaah sudah sering mendengarkan ayat yang satu ini. Karena ayat ini termasuk ayat yang populer, sering dibacakan oleh para ustaz-ustaz kita, namun perlu terus kita ingat-ingatkan. Mudah-mudahan bisa menjadi perbaikan terhadap amal-amal kita di sisa umur yang kita tidak tahu sampai kapan batasnya ini. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 ini Allah mengawali ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman.
Ini adalah bagian daripada ayat hadirin kaum muslimin, bahwa Allah menempatkan kita yang dipanggilnya pada posisi yang mulia sebagai hambanya yang beriman. Karena semua orang yang beriman pasti Islam, tapi tidak semua Islam kuat imannya. Tidak semua orang yang beragama Islam, hadirin kaum muslimin, bisa mengamalkan seluruh perintah Allah. Itu tergantung semuanya rendah tingginya iman kita masing-masing. Maka khusus ayat ini Allah mengawali ayatnya dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai para jemaah Jumat yang hadir di Jumat ini, yang karena imanlah kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sebagai kaum laki-laki yang baligh, yang sudah dewasa untuk menunaikan kewajiban salat fardu Jumat ini. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, peliharalah dirimu wahai orang-orang yang beriman. Kemudian pelihara jugalah keluargamu, yang di sana ada anak-anak kita, di sana ada istri kita. Pelihara dari apa? Naro, dari api neraka. Dalam artian hadirin kaum muslimin, jagalah dirimu wahai orang beriman. Wahai suami-suami yang beriman, jaga dirimu. Dan ketika kamu sudah merasa berhasil menjaga dirimu, maka kamu nanti akan bisa menjaga keluargamu. Lalu jagalah atau peliharalah anak istrimu yang sedang diamanahkan oleh Allah pada kita, dari kemungkinan besok di akhirat tempat kembalinya adalah neraka. Ini proses pemeliharaan diri. Inilah perintah Allah. Karena tanda kita beriman dan ciri khas ayat Allah dalam Al-Quran, hadirin kaum muslimin, bahwa ketika diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, pasti ada di situ sudahnya perintah atau larangan. Lalu maujinya sejauh mana seseorang beriman ini bisa mengamalkan perintah yang ada setelah ayat itu diukur dengan kualitas iman masing-masing. Maka termasuk ayatku, sia awak yang bisa menjaga diri, yang bisa memelihara diri kita dari api neraka, dan siap pula awak sebagai ayah yang bisa menjaga anak-anaknya, atau sebagai suami yang bisa menjaga istrinya dari kemungkinan bisa di neraka tampaknya, atau dari kemungkinan beramal di dunia ke dalam amalan-amalan karajo penduduk neraka. Itu digantungkan dengan sejauh mana tinggi rendah iman kita. Sifat iman adalah yazid wa yanqus. Iman awak dalam sifatnya adalah bisa naik, bisa turun. Pada suatu kala iman aku yazid, naik iman waktu. Maka seorang yang pada saat imannya naik, saat itulah dia betul-betul merasakan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau yang diperintah Allah tidak sempurna di kerajaan. Takut lalai sholat. Takut tidak sembahyang subuh. Takutnya cameh kalau sedang azan zuhur dia masih bekerja. Takut dia pada Allah. Takut dia tidak asar, tidak maghrib, tidak isya dengan kesibukan dunia yang sedang dia kerjakan. Ini orang kalau imannya naik. Tapi pada saat iman itu yanqus, turun, hadirin kaum muslimin, manusia tidak takut lagi meninggalkan perintah Allah, bahkan tidak takut mengerjakan yang dilarang oleh Allah. Di sekolah manusia kadang terjebak dosa, terjebak perjudian, terjebak minuman keras, terjebak perzinaan, terjebak penipuan,
terjebak pembohongan di pasar, terjebak jual beli curang dan sebagainya. Kenapa? Karena imannya sedang yankus. Manusia kalau imannya sedang lemah, hadirin kaum muslimin, dia tahu itu dosa, tapi dia kerjakan. Karena iman itulah yang sedang lemah, hadirin kaum muslimin. Tidak ada kita yang tidak tahu kalau meninggal sembahyang itu dosa. Maka tanyalah kini kami mungkin yang kami sakit yang penghulu di kawan hadirin kaum muslimin. Kalau ada adik-adik akan nikah tuh, sekarang sebagian besar itu tidak sholat dengan sempurna, hadirin kaum muslimin. Sebagian besar. Le semayang de lai sekali seminggunya Pak, Jumat. Le semayang na ndak ada dulu Pak. Subuh tadi le semayang talalo Pak dan sebagainya. Andai kata imannya sedang kuat, hadirin kaum muslimin, dia malu pada Allah. Malunya kalau lah azan subuh itulah bunyi azan di masjid. Hayya 'alas shalah, as-salatu khairum minan naum. Ini sentuhan muazin. Maka kalau ada awak yang sedang naik imannya, dia akan menangis, bahkan takutnya tak lambat ke sebuah masjid. Dia bersegera bangun karena Allah sampaikan lewat muazin. Kita oleh hadirin kaum muslimin bahwa salat itu jauh lebih baik daripada tidur. Langsung kita buka selimut, kita bergegas berwudu, kita bergegas ke masjid karena kita berharap mendapatkan pahala dari Allah. Jangankan subuhnya yang wajib, hadirin kaum muslimin, Allah janjikan lewat hadis Rasulullah, bagi siapa yang 2 rakaat dia kerjakan salat sunat sebelum subuh atau namanya fajar atau qabliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ini janji Rasulullah. Tidak ada harta kita yang lebih baik dari dunia serta isinya, kaum muslimin. Cari itu haratu menang buang sadanya. Wah, banggakan pangkat jabatan, ketek pangkat jabatan oleh kaum muslimin. Pangkat jabatan yang dibanggakan nanti pensiun habis. Tidak ada pangkat jabatan yang jauh lebih baik daripada kemuliaan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, hadirin kaum muslimin. Kita bangga hari ini dengan harta yang sedang melekat diamanahkan oleh Allah pada kita, tapi kita tidak mendapatkan subuh 2 rakaat. Kita jauh lebih rugi, hadirin kaum muslimin. Inilah iman. Inilah yang perlu kita asah, keimanan ini. Karena iman itu yazid wa yanqus, perlu pelatihan, perlu sentuhan-sentuhan. Maka perlulah iman ini bagi seorang ayah, maka perlulah iman ini bagi seorang suami yang soleh. Untuk menyelamatkan dari api neraka ini perlu iman, hadirin kaum muslimin. Maka sebagai ayah, kalau kita berharap anak keluarga awak nanti selamat kehidupan dunia akhiratnya, ayah harus jadi contoh teladan. Harus mencontohkan yang baik. Ini rahasianya. Ayah harus mencontohkan bagaimana seorang laki-laki yang beriman dengan baik. Artinya ayah harus mulai duluan. Ibda' binafsih. Dalam sebuah konsep dakwah, mulai duluan. Allah ingin mendengarkan anak-anak menghafal Quran, ayah harus nampakkan anak dia sungguh-sungguh menghafal Quran. Walaupun sulit, tapi dinampakkanlah ayah ini berusaha menghafal Quran. Walaupun yang kau ulang tu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Allah ingin anak wa menghafal Quran. Wa nampakkan sesuai kemampuan kita, hadirin kaum muslimin. Karena penghafal Quran kita berharap besok di surga anak soleh yang bisa nanti memasangkan mahkota di surga kepada orang tuanya. Inilah harapan kita. Ini visi kita. Bagaimana bahagianya kita, hadirin kaum muslimin, dibawa oleh anak-anak penghafal Quran. Dia masuk surga, dia bisa memberi syafaat, dia bisa membawa ayah ibunya nanti masuk ke surga, dipasangkan mahkota kepada ayah ibunya.
karena modal hafalan Quran anak-anak kita. Ini yang penting hadirin kaum muslimin. Maka lalailah kita kalau hanya kita berharap anak ini cita-citanya sebatas dunia saja. Berharap anak kita sarjana, tidak salah hadirin kaum muslimin. Berharap anak kita nikah nanti mendapatkan suami yang sesuai dengan selera kita yang sudah bekerja, boleh saja hadirin kaum muslimin. Tapi ayah yang punya visi terbaik, dia bercita-cita bagaimana nanti bisa anaknya memasangkan mahkota baginya di surga. Bisa nanti anaknya soleh yang mendoakan dia masih hidup atau dia sudah meninggal, bisa mendoakan dia nanti, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah yang paling penting di awal hadirin kaum muslimin. Harta anak dalam konsep hukum akhirat ndak ada guna dia. Dalam bahasa hadis Rasulullah, iza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bi aw waladin shalihin yad'u lahu. Kalau seorang anak Adam sudah meninggal dunia nanti putus semua amalnya, tidak ada lagi harapan nanti dapat pahala kecuali sedekah jariahnya, kecuali ilmunya yang bermanfaat, kecuali doa-doa anaknya yang soleh. Tidak ada kecuali harta anak-anaknya, tidak ada di sana. Kecuali rumah mewah anaknya, pangkat jabatan anak, tidak perlu hadirin kaum muslimin untuk konsep kebahagiaan kita di akhirat kelak. Maka mari kita bentuk anak kita ini menjadi anak yang soleh. Mari kita jaga anak kita dari api neraka. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, wahai orang beriman, jagalah dirimu, jagalah anak istrimu naro, dari kemungkinan nanti tempatnya neraka. Allah sampai di situ gambaran kecil neraka itu. Apa neraka itu? Waquduhan nas wal hijarah. Neraka kok bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Berarti manusia hadirin kaum muslimin. Dipahami salah satu penafsiran makna manusia dan batu kok ada dua pemahaman. Yang pertama adalah makna manusia dan batu. Manusia di neraka itu dibakar dengan bahan bakar yang disimbolkan dengan batu sebagai bahan bakar yang tidak akan padam-padam. Karena kalau terbakar dengan batu akan lama mudurnya, lama matinya. Kalaulah tabaka batu tabaka, membakar dengan batu bara lama padamnya, apalagi nanti batu api neraka. Kita pahami bahwa manusia nanti akan dibakar oleh api yang tidak akan padam-padamnya. Inilah bahan bakar batu. Pemahaman lain, manusia dibakar dengan batu di neraka itu apa? Adalah manusia yang punya karakter, pemikiran sama kerasnya dengan batu. Diberi nasihat dia atau tidak diberi dia nasihat, sama saja tidak akan mendapat petunjuk berubah ke arah yang lebih baik. Jadi kare angok, kalau kare fosil batu, Allah sampaikan di situ. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tetap seperti biasa, tidak tersentuh beriman. Inilah bahan bakar api neraka hadirin kaum muslimin. Alaiha malaikatun, di neraka itu dijaga oleh para malaikat ghiladun syidadun, yang kasar, yang keras, yang kejam, yang bengis. Ini sifat malaikat neraka. Ghiladun syidad, yang kasar. Bahasanya la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat durhaka terhadap perintah Allah. Azab kata Allah, dia akan mengazab tanpa belas kasihan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dia akan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Karena itulah hadirin kaum muslimin, mari kita mencoba untuk menghisap diri terhadap semua amal kita. Pertanyaannya adalah, andai kata setelah Jumat ini malaikat maut datang menjemput kita, sudahkah kita siap
menyelamatkan diri kita dari nerakanya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ayuhan nasul hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan nasihat menasihati di dalam kebenaran dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.